Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Kali ini saya akan berbagi tentang Dedicated Network for Critical Utility Service yang merupakan best practice dari pengembangan bisnis yang dikembangkan oleh PT Niaga Mas Setia Usaha dan PT Power Elektrika Nusantara, di mana tempat saya bekerja hingga saat ini. Dedicated Network ini merupakan salah satu sektor di bidang telekomunikasi yang mana mengkhususkan pada fasilitas atau utility yang bersifat kritikal. Pada presentasi kali ini saya akan menggambarkan hal ini secara utuh, bagaimana sejarahnya sampai produk-produknya. Dan presentasi ini merupakan salah satu bagian dari tugas saya selaku mahasiswa di Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi ITS, yang mana saya mengambil bidang studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, bidang keahlian energi terbarukan. Materi presentasi saya terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah sejarahnya, kemudian market segment dan produk portofolionya, kemudian pengembangan perusahaan dari PT Niaga Mas Setia Usaha dan PT Power Elektrika Nusantara sendiri, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama sejarah dari afaranya maupun Niaga Masnya maupun PT Power Elektrika Nusantaranya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana sejarah dari Avara itu sendiri. Nah, Nokia ini cukup populer pada tahun 2000-an, di mana cukup merajai produk-produk handphone yang ada pada saat itu. Nah, selain telekomunikasi umum, sebetulnya Nokia ini sebelumnya sudah mengembangkan produk telekomunikasi yang bersifat dedicated network. Namun pada tahun 2000-an awal Nokia kemudian lebih fokus pada telekomunikasi yang bersifat umum seperti yang ada saat ini. Nah, Telkom yang dedicated ini kemudian dikembangkan, diteruskan oleh Avara Teknologi. Jadi Avara itu sebetulnya didirikan oleh Nokia Siemens Network, Australian Channel Partner, karena memang basis Avara ini sampai dengan saat ini adalah di Australia. Kemudian Comtel Network Solution dan Nokia R&D Engineer. Jadi salah satu kekuatan dari Avara ini adalah R&D, Research and Development. Kemudian didirikan pada tahun 2002 dan mendedikasikan diri untuk pengembangan Dedicated Network for Critical Utility. Nanti kita akan bahas seperti apa sih Critical Utility itu. Nah, yang kedua ini sebaran produk install base dari Avara itu sendiri. Hampir seluruh dunia sudah terpasang, hampir di Amerika, di Afrika, di Eropa, apalagi di Asia, dan tentu di negara asalnya yakni di Australia. Kemudian selanjutnya Avara ini berbasis di Australia. Nah, di Indonesia itu sudah ada sales office-nya yang mana itu dipercayakan pada kami, yakni PT Niaga Mas Setia Usaha dan PT Power Elektrika Nusantara. Ini satu grup perusahaan di Bekasi, gitu ya, berpusat di Bekasi. Satu grup perusahaan. PT Niaga Mas Setia Usaha ini fokus pada service atau commissioning. Kemudian PT Power Elektrika Nusantara fokus pada produk atau material dari Telkom itu sendiri. Selanjutnya kita akan lihat market segment
yang critical utility tadi, dan produk portofolio dari Avara. Market segment ini market segment dari dedicated network itu, yang pertama misalnya adalah power utility, sistem ketenaga listrikan, train atau kereta api, oil and gas, kemudian ada emergency service, pertahanan, sistem pertahanan, kemudian ada air traffic control atau bandara, airport gitu ya. Jadi ini yang kami sebut dengan dedicated network for critical utilities. Jadi pada utilitas yang sangat penting, sangat urgent dan membutuhkan kecepatan gitu ya, sehingga dia memilih membuat network sendiri, dedicated, tidak kemudian bergabung dengan network yang umum. Nah, ini produk-produk Avara yang sampai saat ini ada dan terpasang, dipasarkan di seluruh dunia. Yang pertama adalah Network Management Tool. Ini merupakan softwarenya, dashboard dari sistem Telkom ini. Jadi ketika sistem telekomunikasi ini topologinya cukup rumit, cukup banyak, itu maka dibutuhkan sebuah dashboard gitu untuk mengaturnya. Kemudian secara hardware ada 4 grup produk dari Avara itu. Yang pertama Dynaflex, kemudian UMP, Routed Switch atau router, dan optical amplifier. Yang pertama Dynaflex ini merupakan produk yang paling banyak digunakan di PLN yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Produk-produk yang kami pasang di PLN merupakan produk dari keluarga Dynaflex ini. Jadi di sini dia menggunakan MUX, kemudian transportnya pakai SDH, Ethernet, kemudian channel card-nya berupa Ethernet, voice, teleprotection gitu ya. Teleprotection ini merupakan interface yang menghubungkan antara perangkat telekomunikasi dengan perangkat proteksi atau relay di suatu gardu induk gitu. Kemudian OMP ini merupakan pengembangan dari SDH. Jadi SDH itu adalah Synchronous Digital Hierarchy. Jadi pengembangan dari SDH ini adalah MPLS TP ini, yang sebesar 1 giga atau 10 giga. Jadi ini merupakan pengembangan sistem transportnya memakai MPLS. Kemudian ini switch, routed switch, firewall ini kami khususkan untuk daerah-daerah yang terpencil gitu, sehingga masih bisa digunakan. Dan yang terakhir ini adalah optical amplifier. Jadi ketika posisi gardu induk antara satu gardu induk yang satu dengan gardu induk yang lain ini jaraknya cukup jauh, maka dibutuhkan optical amplifier gitu ya, untuk memperkuat sinyal itu sendiri, sehingga data itu sampai ke antar gardu induk masih terhubung gitu. Jadi dengan optical amplifier ini jarak antar gardu induk itu bisa sampai dengan 300 km. Jadi kira-kira dari Surabaya sampai ke Jogja, gardu induk 1 di Jogja, gardu induk 2 di Surabaya itu masih bisa berkomunikasi dengan dibantu oleh optical amplifier ini. Selanjutnya yang Dynaflex tadi. Nah, ini gambaran ketika kita di gardu induk. Di gardu induk misalnya ini adalah gardu induk A, gardu induk B, gardu induk C, gardu induk D. Nah, masing-masing di gardu induk itu sudah terpasang SDH, terpasang multiplexer dan sebagainya ini. Nah, ini ketika misalnya ada suatu gangguan, entah itu di GIB, GIC atau di transmisi
di antaranya, di antara A, B, C, D ini, kemudian ini masuk kepada DB4. DB4 ini adalah multiplexer gitu ya, MUX gitu, dan ini terhubung melalui apa yang dinamakan dengan fiber optik atau OPGW. Jadi dari SDH ini kemudian masuk kepada MUX, dari MUX ini kemudian masuk ke teleprotection dan akhirnya kemudian bisa disampaikan pada relay untuk memberikan action gitu ya, memberikan respon gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya ada gangguan di sini di titik antara B dan C ini, maka akan ada sinyal yang akan sampai kepada gardu induk A, dan kemudian relay di gardu induk A ini akan meresponnya gitu ya, entah itu dengan pembukaan atau penutupan CB dan sebagainya. Ini akan merespon gitu ya. Jadi disinilah titik penting dari telekomunikasi antar gardu induk ini. Relay saja di tiap gardu induk itu tidak akan berfungsi secara maksimal ketika sistem telekomunikasi ini antar gardu induk ini tidak terbangun dengan baik, kecepatannya kurang baik, itu akan cukup mengganggu sehingga responnya akan sedikit terlambat gitu ya. Oke, selanjutnya dari Dynaflex tadi, itu kalau kita istilahkan itu metodenya adalah digital cross connect gitu ya. Dari transportnya pakai SDH atau GE, gigabit internet. Jadi SDH ini pakai fiber optik kalau atau PGW, kalau GE ini pakai Ethernet gitu. Dari SDH ini kemudian masuk ke multiplexer. Kalau kita ingat pada mata kuliah rangkaian logika di S1 gitu ya, baik di teknik elektro atau di komputer itu ada namanya MUX DEMUX gitu ya. Kalau MUX multiplexer itu inputnya satu, dia akan outputnya yang banyak. Jadi di sini multiplexernya ya dari satu input masukan yang dikirim oleh SDH ini kemudian jadi beragam output gitu ya. Ada ICP, teleponik, teleprotection, dan SCADA. Nah, pengembangan usaha dari PT Niaga Mas Setia Usaha dan PT Power Elektrika Nusantara. Jadi kami sudah jelaskan tadi bahwa PT Niaga Mas Setia Usaha ini dan PT Power Elektrika Nusantara ini merupakan sales office dari Avara. Jadi sejak tahun 2000-an atau bahkan sebelum tahun 2000 kami sudah terlibat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di gardu induk ataupun di sistem kritikal yang lain gitu ya. Itu terus berkembang hingga pada tahun 2014 kami melakukan pengembangan perusahaan untuk lebih maju, memperluas cakupan dari usaha atau bisnis kami. Nah, kita tahu dari pengalaman kami dalam melakukan instalasi telekomunikasi di gardu induk, kami kemudian melihat bahwa material utama dari gardu induk itu sendiri ada beberapa, yakni power transformer, trafo daya, kemudian HV equipment, ini yang di switchyard, atau kalau di sini di dalam gedung ya ada CB, CT, CVT dan sebagainya. Kemudian ada 20 kV switchgear. Ini kontaknya adalah gardu induk 150 kV. Kemudian yang keempat ada RCP dan SAS, dan yang kelima adalah telekomunikasi equipment itu sendiri. Nah, kami punya modal di salah satu MTU-nya itu sendiri. Kami adalah sales office dari Avara yang merupakan salah satu material utama gardu induk. Sehingga kami kemudian coba
mengembangkan bisnis ini pada apa yang disebut dengan EPC, perusahaan EPC, perusahaan Engineering Procurement Construction, untuk membangun suatu gardu induk. Kami sudah punya modal telkom equipment ini, sehingga kami pede untuk kemudian berkembang lebih besar menjadi EPC sebuah gardu induk, sehingga skup kami tidak hanya terbatas pada telkom, bisa ke semua MTU bahkan ke sipil. Jadi pengembangan EPC ini kami pilih pada perusahaan PT Niagama Setia Usaha ini. Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, kami sudah dipercaya oleh PT PLN Persero untuk membangun beberapa gardu induk seperti Teluk Lembu Senayan di Sumatera, Kitet Kediri di Jawa Timur, kemudian uprating dan extension dari GI tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian kami juga dipercaya untuk membangun 4 unit GI baru di Sulawesi. Sementara PT Power Electrica Nusantara ini tetap pada servis material atau produk dari telekomunikasi. Jadi secara bisnis, PT Power Electrica Nusantara ini menerima order tidak hanya dari PT Niagamas, dia dapat menerima order dari EPC-EPC yang lain. Tentu kami sebagai satu grup, tentu dalam konteks bisnis kami sangat diuntungkan dengan kami menjadi lisensi dari Avara yang kami kelola di PT Power Electrica Nusantara itu. Nah, ini salah satu gardu induk yang kami bangun di Sulawesi. Ini adalah workshop kami di Bekasi gitu. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hal tersebut? Yang pertama adalah bahwa perubahan bisnis baik dari sisi kelembagaan, perluasan cakupan, strategi pengembangan itu adalah hal yang lumrah, bahkan harus dilakukan secara terus-menerus agar perusahaan tetap establis. Apa yang kami lakukan melalui PT Niagama Setia Usaha yang kemudian berkembang menjadi EPC, apa yang dilakukan oleh Avara dengan melanjutkan produk-produk Nokia, itu adalah suatu perubahan bisnis, kemudian memperluas cakupan dan terus berkembang. Selanjutnya, spesialisasi sektor bisnis merupakan salah satu nilai jual atau titik balik untuk pengembangan bisnis itu sendiri. Jadi apa yang kami lakukan dengan memanfaatkan kemampuan kami di bidang telekomunikasi itu merupakan salah satu nilai tersendiri bagi kami untuk kemudian berkembang menjadi sebuah EPC di bidang gardu induk dan transmisi. Kira-kira demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.